Lihat, ini undangan pesta ulang tahun ketua Qianlong. Kakek hebat sekali. Aku paling sayang kakek. Kalian mau apa? Hancurkan semua barangnya. Berhenti. Kalian mau apa? Berhenti! Kalian semua berhenti sekarang! Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku. Ayah. Tahun baru Imlek, aku mengusir anak perempuanku dan keluarganya dari rumah. Mengusir anak perempuanku dan keluarganya dari rumah. Mungkin ada yang menganggapku kejam, tapi tidak ada yang tahu. 25 tahun ini, aku berperan sebagai ayah dan ibu. Memberikan segalanya untuk anak perempuanku dan keluarganya. Namun, pada akhirnya, di mata mereka, aku hanya seorang yang tidak berguna. Aku tidak mau. Ayo, pulang. Itu hari ulang tahunku yang ke-70. Anak perempuan dan menantuku malah menghukumku untuk introspeksi. Wah, bagus sekali. Sudah matang. Ayo makan. Ayah, kursinya tidak cukup. Bagaimana kalau kau makan di dapur saja? Sekalian introspeksi diri. Bahkan menyambungkan anak pun tidak bisa. Ini. Sisi, ini tahun baru. Aku pikir. Aziz benar. Di mana makan sama saja? Ayah, bagaimana kalau kau ke dapur saja? Baiklah. Kamino Bekombin TBO, ya orang seperti apa itu? Aku tahu. 3 Tomai Kop adalah sampah. Maikop. Ya, sampah. Kakekmu hanyalah sampah dan sampah. Jito, jadi satu, Shika, tigaan. Kau bilang apa? Kan iwe, pa. Tiga. Ulangi lagi. Kamu bisa bicara bahasa Rusia? Aku tanya sekali lagi. Apa yang kau ajarkan pada anak tentangku? Tidak ada apa-apa. Sampah. Zozo. Ayah, Zozo juga tidak bilang apa-apa. Dia baru belajar beberapa kata di kelas Mina. Jangan terlalu berpikir. Aku tidak banyak berpikir. Sampah. Gensi. Katakan padaku, apa arti kata yang diucapkan Zozo ini? Sebenarnya apa artinya? Ayah, Aku sudah bekerja keras di rumahmu selama lebih dari 20 tahun. Di mata kalian, aku hanyalah sampah. ayah, Zozo masih anak-anak. Mengapakah harus serius dengannya? Zozo anak-anak. Bagaimana dengan Sushi? Dia juga anak-anak. Sudahlah ayah, bisakah kau jangan cari gara-gara? Di tahun baru ini, kau harus membuat seluruh keluarga tidak senang. Aku yang membuat seluruh keluarga tidak senang. Kinsi, anakmu, suamimu, menunjuk ayahmu dan memanggilnya sampah. Menusuk tulang punggung ayahmu. Kau sebagai anak perempuan. Kau hanya melihat, tidak berkata sepatah kata pun. Ah, ayah, kau tidak mengerti bahasa Rusia. Siapa tahu di mana kau mendengarnya. Hei, bisakah kau jangan berbelit-belit? Tolonglah untukku. Jangan cari gara-gara. Untukmu, aku melayani seluruh keluargamu selama lebih dari 20 tahun. Aku mencuci pakaian. Aku memasak selama lebih dari 20 tahun ini. Aku hidup seperti seorang pembantu rumah tangga tua 365 hari. Aku selalu siap sedia. Sahabat karibku yang terbaik. Dia meninggal. Aku bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Aku melakukan ini untukmu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Sudah, Qin Jiangwo. Coba kau lihat keluar. Mertua mana? Yang tinggal serumah dengan menantunya. Aku hanya mempertimbangkan Sisi dan memberimu tempat tinggal. Menyuruhmu mencuci dan masak. Itu sudah menghargaimu. Kalau tidak, kau pikir bisa tinggal gratis. Sisi, apakah kamu juga berpikir seperti ini? Sudahlah, ayah. Aziz juga tidak salah kamu di sini. Hanya mengerjakan pekerjaan rumah, menjemput anak, lebih dari 20 tahun ini. Kalau bukan kami yang menghidupimu. Bisakah kamu menikmati kehidupan seperti ini? Aku menikmati hidup. Aku untuk kalian. Aku menjadi babu selama lebih dari 20 tahun. Aku menikmati hidup. Sampah. Ayahku bilang, kamu memang sampah. Untuk Zhao, belajarlah yang rajin. Jangan sampai nanti menjadi seperti kakekmu yang tidak berguna. Kau masih berani bicara. Aku beritahu kau. Waktu aku masih bisa bahasa Rusia. Itu masih namanya Uni Soviet. Kamu berani memukulku? Sampah busuk, aku tidak izinkan kamu memukul ayahku. Inilah cucu yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Nah, kamu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, sakit tidak? Ayah,
Kenapa kamu main tangan? Suzu dan Suzy benar. Kamu memang sampah yang cuma makan enak dan minum enak. Aku memang sampah. Baik, Kinsey. Sudah sampai di sini. Anggap saja aku bukan ayahmu. Aku juga tidak punya anak perempuan sepertimu. Minggir! Ayah, kamu mau apa ini? Biarkan dia pergi. Tahun baru begini. Aku lihat dia mau kemana. Ayah, Bagus sekali. Ayo Bu, makan satu suap lagi. Ayo Bu, makan satu suap lagi. Ayo Bu. Paman, mau makan nasi paha, ayam tidak? Bapak tua, tahun baru begini. Kenapa tidak di rumah saja? Ayo, Bapak tua, aku traktir bos. Tambah satu porsi nasi paha ayam. Baik, Ayo. Baik. ini nasi paha ayam Anda. Silakan dinikmati. Terima kasih. Ayo Bu. Ini. Maaf, ibuku. Sakit jiwa, nasibku sial. Ayah meninggal sejak dulu, tinggal seorang ibu, dan dia sakit-sakitan. Hidupnya bergantung pada obat-obat ini. Jadi aku bawa kemana-mana. Nanti kalau aku sudah kaya, pasti akan sembuhkan ibuku. Tak disangka. Meski dia berambut kuning, dia anak yang berbak. Rambut kuning! Mana uangnya? Tiger, kakak Tiger, kenapa kau datang? Uangnya jangan khawatir. Beri saya kemungkinan 2 hari lagi, pasti saya bayar. Bayar? Bagaimana kau bayar? Apa yang kau lakukan? Minggir sana, perempuan busuk. Coba katakan, anakmu punya utang? Tidak bayar. Harus bagaimana? Masih minum obat? Aku suruh kau minum. Kau berani memukulku? Serang! Sentuh aku boleh, jangan sentuh ibuku. Sentuh lagi kenapa? Si tua bodoh. Setiap hari makan obat sebanyak ini belum mati? Aku sedang membantu ibumu. Jangan! Ini obat penyelamat nyawa ibuku! Mau merangkak lewat selangkanganku. sampah, busuk sampah. Aku tidak izinkan kau pukul ayahku. Kau hanya seorang sampah, makan minum gratis. Tunggu, utangnya aku yang bayar. Aku. Suruh orang antar uangnya. Tuan Qin. Cukup? Cukup. Mereka berdua aku serahkan padamu. Rumah sakit dan sebagainya. Atur dengan baik. Ya. Kau anak yang baik. Jaga baik-baik ibumu. Kau, siapa sebenarnya kau? Aku hanyalah seorang kakek tua biasa. Tuan Qin. Pak Qin. Panggil beberapa notaris ke sini. Dan juga saya ingin membersihkan diri dengan baik. Baik. Jika tidak pernah melihat bakti seorang anak, mungkin saya akan mengira hubungan ayah dan anak perempuan memang sedingin ini. Pak Qin, Tenlin, dulu saya pernah membuat surat wasiat yang disahkan notaris. Seharusnya masih ada kan? iya Pak Qin. Surat wasiat itu dibuat 15 tahun lalu. Klausul yang menyatakan
Setelah Anda meninggal dunia atau terjadi kondisi tak terduga yang ditentukan, seluruh aset atas nama Anda akan diwariskan kepada putri tunggal Anda, Nyonya Kinsey, beserta suami dan anak-anaknya. Menurut daftar, aset utama mencakup saham inti grup Qianlong. Nilai saat ini tidak kurang dari triliunan. Bankers rahasia tingkat atas di 3 lokasi: Zurich, Swiss, Jenewa, dan Lugano. Pemilikan industri di 17 negara global melalui perusahaan lepas pantai. Serta 41% kepemilikan saham pengendali tersembunyi di perusahaan teknologi menantu Anda, si Chuang Te. Mulai saat ini, surat wasiat ini dinyatakan tidak berlaku. Anda dapat membatalkan perjanjian sepihak. Tetapi, selama Nona Qin tidak melepaskan hak warisnya, ia masih dapat mewarisi setelah Anda meninggal. Karena dia tidak menginginkan harta orang tua saya, maka biarkan dia menandatangani pernyataan pelepasan. Tapi ini surat pemutusan hubungan keluarga. Anda yakin? Jiang Wo, jangan menangis. Pada hari pernikahan kita, kamu juga menangis seperti ini. Penyakit saya ini tidak akan sembuh. Kamu harus merawat diri sendiri dengan baik di masa depan dan juga Sisi. Sisi adalah satu-satunya anak kita. Tolong jaga dia dengan baik untuk saya, ya. Di masa depan, asosiasi perdagangan akan saya serahkan kepada kalian. Saya berjanji pada istrimu akan menjaga Sisi dengan baik. Baik, kami akan menjaga Qianlong dengan baik untuk kakak. Paruh pertama hidup saya sibuk berkelana untuk karier. Maafkan istriku, paruh kedua hidup ini saya akan bekerja keras untuk putri saya. Pada akhirnya, saya malah tidak bisa menjaga diri sendiri. Saya tidak izinkan kamu memukul ayah saya. Ayah, kenapa kamu bertindak kasar? Beberapa orang, jika kamu mundur selangkah, dia akan maju selangkah. Semakin banyak yang kamu berikan, dia semakin merasa itu wajar. Di dunia ini, tidak ada yang bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan hanyalah diri sendiri. Selain itu, semua yang telah saya berikan kepada mereka selama bertahun-tahun ini, rumah yang mereka tinggali, perusahaan yang mereka jalankan, dan juga dana perwalian yang tak terbatas itu, semuanya harus dikembalikan. Semua ini Benar. Semua karena mereka meremehkan saya, orang tua ini. Maka apa yang telah saya berikan akan saya minta kembali satu persatu dikembalikan. Dengan begitu, keluarga, putrimu mungkin akan kehilangan segalanya. Kamu hanya perlu memberitahu saya apakah kamu bisa melakukannya. Bisa? Semua pemberian akan kami kembalikan satu persatu sesuai hukum. Maka saya tunggu kabar dari Anda saat dukungan hukum sudah lengkap. Itulah saatnya saya mulai mengambil kembali segalanya. Jangan, ini jelek. Jangan, aku mau kakek yang pakain aku. Zozo, kamu dengar kata? Ayo bangun. Nggak mau. Malam ini adalah pesta ulang tahun orang penting. Tidak boleh ada kesalahan. Salah kamu dan anakmu juga. Omongan apa itu? Menyebut sampah terus-terusan. Sekarang bagus, ayah pergi karena marah. Siapa yang akan menang kasih kecil ini? Salahku. Anak itu belajar dari ayahmu juga, menurutku. Seorang pria dewasa seharian cuma di dapur, urus anak. Bisa jaga apa yang bagus? Ayah juga. Tahun baru begini, emosian banget. Omongan anak kecil aja dianggap serius. Sudah segini waktunya, dia bisa pergi kemana? Bisa kemana? Seorang kakek tak punya uang. Bayar pakai pulsa saja gak bisa. Mungkin sedang bertahan di bawah jembatan mana? Malam ini pasti pulang. Tuan Qin. Tuan Qin, hari ini ulang tahun ke-70 Anda, kawan-kawan dapur, dan semua karyawan kamar gagal. Menyiapkan mie panjang umur ini untuk Anda. Semuanya bilang, selamat datang kembali Tuan Qin. Semoga Tuan Qin berumur panjang seperti gunung dan laut. Bagus. Setelah King Yun pergi, aku tak pernah rayakan ulang tahun lagi. Kupikir mangkuk mie panjang umur terakhir dalam hidupku. Seharusnya putri saya yang menyajikan ini untukku, tak kusangka.
Tak kusangka, hanya orang-orang ini yang tak ada hubungan darah denganku. Masih ingat hari ini? Hari apa? Tuan Tien, saya mewakili semua petugas notaris mendoakan Tuan panjang umur dan sejahtera. Semua sudah diatur. Ya, sesuai instruksi Tuan. Proses menaikkan kembali aset atas nama Kinsey telah dimulai. Properti di pusat kota, saham di Sitting Tech, akun dana perwalian. Semua telah melalui prosedur hukum. Ini dokumen notaris yang resmi berlaku mengonfirmasi pembatalan hak waris atas semua properti atas nama Tuan oleh Nona Kinsey dan keluarga intinya. Oh ya, Tuan Kin, ada satu hal lagi perlu keputusan Tuan. Saat memeriksa properti, kami menemukan properti yang Tuan hibahkan terkait dengan kualifikasi masuk sekolah Hindun, dan sekolah Hindun ini juga salah satu aset investasi. Tuan boleh tanya, apakah kualifikasi masuk ini perlu Tuan pertahankan? Anak yang kubesarkan dengan susah payah pada akhirnya bahkan menudingku dan memanggilku sampah. Pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Batalkan. Sekolah yang kumiliki tak butuh murid seperti itu. Baik, Tuan Kin. Pergilah. Saatnya mengambil kembali barang-barang orang tua ini sendiri. Mulai dari rumah ini. Wah. Kakek hebat sekali, susu paling sayang kakek. Tentu saja, kakek untuk mendapatkan undangan ini sudah mengundang beberapa orang penting untuk makan. Ayah, memang harus ayah. Kalau bukan ayah, kami seumur hidup tidak akan pernah bisa menghadiri pesta dengan level seperti ini. Ya, tidak seperti beberapa orang. Selain belanja dan masak, tidak punya koneksi atau kemampuan apapun. Jangan bicara seperti itu, mertua. Meskipun tidak punya kemampuan apapun, tapi biasanya masak untuk kalian, jaga anak, masih bisa dibilang sedikit berguna. Berguna apa? Menjemput susu saja tolong bawa. Tahun baru merajuk dan kabur dari rumah ayah. Ayah nilai deh, ada orang tua yang bertingkah seperti ini. Benar. Menurutku, seharusnya biarkan dia di luar, merasakan pahitnya, baru dia tahu. Setelah meninggalkan rumah ini, dia bukan apa-apa. Kalian anak muda harus lebih sabar terhadap orang tua. Meskipun dia memang tidak punya kemampuan apapun. Selain makan dan tinggal di rumah kalian, tidak bisa membantu hal besar. Tapi dia kan orang tua, secara permukaan harus dijaga. Ayah terlalu baik. Lihat ayah, membantu kami dapatkan undangan, biasanya juga perhatikan perusahaan kami. Dia punya apa? Hanya bikin ribut dan masalah. Suara apa itu? Kalian mau apa? Hancurkan semua barangnya. Baik. Kalian, apa yang kalian lakukan, hentikan. Cepat berhenti. Jangan dihancurkan lagi. Kalian semua hentikan sekarang. Semuanya, saya Sukian Jin dari Sithuang Technology. Saya juga punya sedikit nama di sini. Mungkin ada kesalahpahaman, kita bisa. Lanjutkan. Jangan berhenti. Kalian cepat berhenti. Saya akan telepon polisi kalian. Kalian ini siapa? Siapa yang mengirim kalian? Saya. Ayah. Ini? Bagaimana mungkin? Kenapa dia? Apa yang terjadi? Sampah! Ayahku bilang, kau cuma sampah! Ayah, semua orang ini kau yang bawa? Ya. Apa maksudmu? Qin Jiangwo, kau gila! Ini hari raya. Kau bawa banyak orang ke rumah. Membuat rumah jadi berantakan. Wah, Laukin, kenapa ini? Ini hari raya. Apa yang tidak bisa ditahan sampai rumah jadi begini? Kurasa sudah tua. Jadi bingung. Dulu kan orangnya sangat ramah. Benar, rumah dihancurkan seperti ini. Bagaimana bisa merayakan tahun baru? Mertua, bukan aku yang bilang. Kita, sebagai orang tua, harus bersikap seperti orang tua. Harus banyak membantu dan mengerti anak-anak. Tidak bisa membantu pun tidak apa. Kenapa malah mengacau? Iya, ayah. Apa yang kau mau? Aku akan mengusir kalian semua. Apa katamu?
Atas dasar apa kamu mengusir kami? Apa hakmu? Karena rumah ini adalah milikku. Berdasarkan pasal 3, ayat 7 dari dokumen notaris, Tuan Qin Jiangwo 5 tahun lalu. Pada tanggal 31 Desember, perjanjian hibah properti yang dinotariskan. Also berlakunya adalah pemberi hibah, Tuan Qin Jiangwo, meninggal dunia. Maka kepemilikan properti ini dialihkan. Hanya akan berlaku otomatis setelah Tuan Qin Jiangwo meninggal. Selama Tuan Qin Jiangwo masih hidup, kepemilikan penuh atas properti ini dan hak untuk mengelolanya hanya menjadi milik Tuan Qin Jiangwo secara pribadi. Oleh karena itu, Tuan Qin Jiangwo berhak meminta penghuni ilegal, yaitu keluarga Nona Qinxi, untuk segera mengosongkan tempat. Ini milik Qin Jiangwo. Kau adalah satu-satunya putriku. Semua yang kumiliki awalnya akan kutinggalkan untukmu. Tetapi keluargamu sangat merendahkanku. Bahkan seorang anak pun bisa menunjukku dan memanggilku sampah tua. Kalau begitu, semua yang telah kuberikan, kalian kembalikan semuanya. Di saat tahun baru ini, kau membawa gerombolan preman ini mengusir kami dari rumah hanya karena Zuzo menghina kau. Sudah kukatakan padamu, itu tidak disengaja. Itu hanya kata yang baru dipelajari anak itu, dia tidak tahu artinya. Kau begitu teganya, terus-menerus menyalahkan satu kesalahannya. Baik, kami minta maaf. Ayo. Ayah, maafkan aku. Jangan nangis, ini salahmu. Cepat minta maaf pada kakekmu. Kalau bukan karena ucapanmu yang sembarangan, apakah kakekmu akan mengusir kita? Kakek, maafkan aku. Aku salah. Jangan usir kami pergi. Sisi, kenapa kau melampiaskan amarah pada seorang anak? Dia tidak mengerti dan salah bicara. Cukup beri dia nasihat. Bagaimana bisa memukulnya? Anak ini sudah menangis seperti ini, Paman Qin. Sudahlah. Keluarga tidak seharusnya menyimpan dendam. Benar, anak siapa yang tidak nakal? Apalagi tahun baru. Anak ini sudah minta maaf. Lupakan saja. Hari ini, mereka harus pergi. Tidak boleh, rumah ini tidak boleh diganggu. Sama sekali tidak boleh. Susu baru saja lulus wawancara masuk sekolah menengah Hindun. Kualifikasi masuknya terikat dengan wilayah sekolah rumah ini. Jika rumah ini hilang, kuotanya akan hilang. Betapa besar usaha yang telah kami lakukan untuk... Tentang ini, kalian tidak perlu khawatir. Su Huizhou tidak akan pergi ke sekolah itu lagi. Qin Jiangwo, jelaskan maksudmu. Apa yang kamu maksud dengan Zuzo? Tidak akan pergi ke sekolah itu. Karena saya telah membatalkan kelulusannya. Dia tidak perlu pergi. Omongannya terlalu berlebihan. Anda tahu itu sekolah apa? Itu adalah sekolah menengah Inggris. Sekolah internasional paling top. Anda selama lebih dari 20 tahun tinggal dan makan gratis di rumah kami. Uang di kantong Anda bahkan tidak lebih dari pengemis. Dengan apa Anda membatalkan kelulusan Zuzo? Mertua, jangan sembarangan bicara. Kuota Zuzo ini saya dapatkan dengan susah payah melalui jalur kamar dagang Qianlo. Sekolah yang diinvestasikan kamar dagang Qianlo. Bukan sembarang orang bisa ikut campur. Sudahlah, Ayah. Kami tahu salah. Kami paham Anda kesal. Tapi demi gengsi. Berbicara omong kosong seperti ini, ada gunanya? Ayah, ini hari raya. Jika diteruskan, Anda sendiri yang akan dipermalukan. Apakah saya punya kemampuan untuk membatalkan kelulusannya? Anda akan segera mengetahuinya. Ibu Qin, kelulusan siswa Shu Huizhi telah dibatalkan. Apa katamu? Ibu Qin, apakah Anda masih mendengarkan? Kualifikasi untuk siswa Shu Huizhi telah secara resmi dibatalkan. Ini adalah pemberitahuan yang langsung dikeluarkan oleh Dewan Sekolah. Apakah benar-benar ayah yang melakukannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dari mana dia punya kemampuan seperti itu? Mungkinkah dia melaporkan sesuatu? Sekolah seperti ini paling mementingkan pemeriksaan latar belakang keluarga. Kalau dia pergi ke sekolah membuat keributan, mengatakan keluarga tidak rukun atau semacamnya. Ayah, sekarang kamu puas? Kamu harus menghancurkan masa depan Zuzo. Barulah kamu rela ya? Qin Jiangwo, kalau kamu tidak puas dengan kami, katakan langsung. Menyakiti Zuzo, apa untungnya bagimu? Ayah, aku dan Suzy memang ada hal yang tidak tepat kami lakukan. Kami minta maaf. Tapi bagaimana dengan Jojo? Dia adalah anak yang kamu besarkan sendiri. Apakah kamu tahu kuota ini baginya sangat penting? Apakah kamu tahu kami sudah berusaha keras sebanyak apa? Bagaimana kamu bisa begitu teganya? Kakek. Sampah. Ayahku bilang dia cuma sampah. Dia adalah anak yang kubesarkan dengan tanganku sendiri.
Tapi diajar oleh kalian memanggilku sampah. Kalau begitu, untuk apa lagi aku membesarkan sendiri seorang pengkhianat? Untuk apa aku susah payah membesarkan serigala yang tidak tahu terima kasih? Jadi, kau sendiri yang menghancurkan masa depan cucumu. Pantaskah kau disebut kakek? Zozo sudah bertahun-tahun memanggil lo kakek. Kau malah memperlakukannya seperti ini. Tidak heran anak ini hanya dekat dengan kakeknya sendiri. Pantaskah orang sepertimu menjadi orang tua? Kakek busuk, kakek jahat, kakek tak berguna. Aku benci kamu. Zozo benar. Setelah melakukan hal seperti ini, jangan salahkan anak ini. Akan membencimu seumur hidup. Zozo, jangan takut. Mulai sekarang kakek yang akan menyayangimu. Kita tidak perlu kakek yang akan mencelakai cucunya. Mulai hari ini, kau hanya punya satu kakek. Bagaimanapun juga, tidak boleh melampiaskan amarah pada masa depan anak. Toh, bukan kakek kandung. Ada jarak 1 lapisan. Kalau cucu kandung, mana tega melakukan ini? Mama, apakah aku tidak bisa sekolah lagi mulai sekarang? Tentu saja bisa sekolah. Tidak ada rumah, Mama akan belikan yang baru. Tidak ada kualifikasi sekolah jelek ini. Kita akan masuk sekolah yang lebih baik. Mama punya uang. Lihatkan, di dunia ini, uang adalah segalanya. Apa yang kalian maksud adalah dana perwalian. Sebesar 10 juta milik Kinsey, jangan berharap lagi. Mulai hari ini, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Dana itu. Bukankah itu warisan ibuku untukku? Itu yang ibuku katakan langsung sebelum meninggal. Dana itu didirikan atas nama ibumu. Tapi pemegang sebenarnya adalah aku. Aku hanya mengambil kembali milikku sendiri. Milikmu? Alangkah bagusnya milikmu, Qin Jiangwo. Apa hakmu untuk mengatakan itu? Di mana kamu saat aku kecil? Di mana kamu saat ibuku sakit? Saat dia dirawat di rumah sakit? Saat dia semakin kurus setiap hari, di mana kamu lagi? Kamu selalu sibuk, kamu selalu di luar. Saat kamu kembali, dia hampir tidak bisa bertahan. Sekarang, rumah, uang. Kamu bilang ambil ya? Kamu ambil? Apa artiku di hatimu? Aku adalah anak perempuanmu. Aku bukan gudang penyimpanan barang. Apakah kamu merasa dengan memaksa aku ke jalan buntu, aku akan berlutut memohon padamu? Ku beritahu kamu, aku tidak akan, bahkan jika aku membawa Zozo mengembara, aku tidak akan memohon satu kata pun padamu. Aku tidak pernah bermaksud memaksamu. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku sendiri. Ayah, dengan melakukan ini, apakah kamu pada dasarnya tidak mau mengakuiku sebagai anak perempuan? Bukan aku yang tidak mengakuimu. Tapi, kalian yang tidak mengakuiku lagi. Apalagi trik yang kamu punya, tunjukkan saja. Mari kita lihat, ayahku yang baik. Lagi yang kau siapkan. Surat wasiat. Oh, surat wasiat. Biar saya lihat. Pernyataan pelepasan hak waris atas surat wasiat Qin Jiangwo. Bukankah itu surat pemutusan hubungan keluarga? Kamu mengurusnya dengan cukup serius ya? Informasi warisan dengan sukarela menyerahkan seluruh aset atas namanya kepada putri tunggalnya, Nyonya Kinsey, dan suami, serta anak-anaknya untuk diwarisi bersama. Poin pertama, saham inti grup Qianlong nilainya tidak kurang dari 1 triliun. 1 triliun? Grup Qianlong lagi, Qin Jiangwo, grup Qianlong. Apakah itu bisa kamu bayangkan? Orang seperti kamu. Poin kedua, berangkas rahasia tingkat atas di 3 lokasi, Zurich, Jenewa, dan Lugano di Swiss. Poin ketiga, aset industri yang dimiliki melalui perusahaan lepas pantai di 17 negara. Hah, Qin Jiangwo, kamu membohongi siapa? Seorang pria tua yang numpang makan di rumah kami selama lebih dari 20 tahun. Mungkin punya uang sebanyak itu? Sialan. Grup Qianlong itu adalah perusahaan orang terkaya di kota kita. Astaga, jika ini benar, bukankah Kinsey akan menjadi putri triliuner? Qin Jiangwo, aktingmu berlebihan. Masih grup Qianlong, masih berangkas global. Kamu bahkan tidak punya paspor untuk keluar negeri. Seorang orang tua yang tidak berguna, bahkan tidak mengerti smartphone. Pura-pura jadi taipan bisnis apa? Ayah, apakah ini trik terakhirmu? Menurutmu, dengan membuat surat wasiat yang harganya selangit, aku akan menyesal, berlutut dan menangis memohon padamu. Ku katakan padamu, aku tidak akan. Aku akan tanda tangani ini. Tapi ketahuilah, kamu, Qin Jiangwo,
Kamu yang menolakku. Mulai sekarang, hubungan kita putus untuk selamanya. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan lagi. Sudah terlambat, Qin Jiangwo. Kita sudah selesai denganmu. Sisi, jangan sedih untuk orang seperti dia. Kita masih punya perusahaan dan masa depan malam ini. Ulang tahun ke-70 Ketua Perkumpulan Kelong. Asalkan kita dapatkan proyek Jiazi, harta kecilnya itu. Apa artinya? Nanti, apa yang tidak bisa kita dapat, Qin Jiangwo? Kami sama sekali tidak peduli dengan sedekahmu ini. Sisi, mulai hari ini, aku adalah ayah kandungmu. Qin Jiangwo tidak layak jadi ayah. Kita tidak butuh dia. Ayah akan menyerahkan semua sumber daya padamu. Aku akan membantumu membesarkan dan menguatkan perusahaan. Lalu tunjukkan padamu, hidup kita lebih baik tanpanya. Lau Qin, mengapa kau begini? Memaksa putrimu sampai seperti ini? Aneh, kalau Paman Qin benar seperti yang tertulis di wasiat. Sangat kaya. Mengapa putrinya menolak? Ini tidak masuk akal. Menurutku, wasiat ini kemungkinan besar palsu, 1 triliun. Siapa yang bisa memberikannya begitu saja? Qin Jiangwo, kukatakan padamu, mulai hari ini, aku, Qinxi, hanya punya satu ayah, yaitu Shu Qianjin. Ikatan ayah anak kita sudah habis. Qin Yun, apakah aku benar-benar salah? Jiangwo, kamu masih seperti ini. Selalu memikul semua beban sendiri. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tanpa aku, kamu sendirian. Menjadi ayah dan ibu bagi Sisi, membesarkannya, membantu dia berkeluarga, menjaga cucunya. Kamu telah memberikan segalanya. Jiangwo, kamu tidak bersalah pada putrimu. Apalagi bersalah pada siapapun. Satu-satunya orang yang kamu rugikan adalah dirimu sendiri. Anak cucu punya rezekinya masing-masing. Sisi sudah dewasa. Dia punya jalannya sendiri. Dia punya pilihannya sendiri yang harus dijalani. Kamu sudah melindunginya seumur hidupmu. Cukup. Untuk hari-hari selanjutnya, hiduplah hidupmu sendiri. Jangan lupa, ini adalah hidupmu sendiri. Qin Yun. Qin Yun. Qin Yun. Tuan Qin. Masuk. Tuan Qin, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Pesta ulang tahun di sana sudah siap sepenuhnya. Mengerti, Qin Yun. Kamu benar. Ini adalah hidupku. Ulang tahun kali ini skalanya jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Aku sudah mencari tahu, selain tokoh politik dan bisnis terkemuka di kota ini, ada juga beberapa bos besar yang sengaja datang dari ibu kota dan luar negeri. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa proyek Jiazi lebih penting dari yang kita bayangkan. Ayah benar, dan aku dengar bahwa Kamar Dagang Kenong selama lebih dari 20 tahun ini hampir tidak pernah terputus dalam investasinya ke Sichuan teknologi kita. Beberapa kali perusahaan kita mengalami krisis, mereka menyuntikkan dana diam-diam agar kita bisa bertahan. Susi, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Ketua Kamar Dagang sangat menghargai kita, sangat mengagumi kemampuan kita. Kalau tidak, mengapa dia akan terus berinvestasi pada kita selama lebih dari 20 tahun? Ya, Ketua pasti sangat mengakui kita. Kita harus memenangkan proyek Jiazi kali ini. Setelah kita melesat tinggi dengan proyek Jiazi dan menjadi keluarga kaya sejati, nanti beberapa orang pasti akan menyesal sekali. Dia hanya seorang kakek yang tak punya uang. Selain kembali memohon kita menampungnya, jalan keluar, apa lagi yang dia punya? Kembali, tidak semudah itu. Sisi bilang, jodoh sudah habis. Nanti, meskipun dia berlutut di depan pintu kita, kita harus membuatnya tahu apa artinya tidak bisa menjangkau. Tuan Qin, ini adalah Canon yang Anda simpan 25 tahun lalu. Tolong tentukan ini, seolah-olah Anda hadir di sini. Wangka. Zuzu, nanti kita akan bertemu dengan kakek yang sedang berulang tahun. Kamu harus bilang,
Semoga kakek sehat selalu dan umur panjang. Mengerti? Kenapa? Kakek ini siapa? Dia adalah seorang kakek yang sangat hebat. Jojo paling kagum pada orang hebat, kan? Ya, nanti aku akan bilang. Aku berdoa, semoga kakek sehat selalu dan umur panjang. Semoga kakek sehat selalu dan umur panjang. Wah, ini bukan CEO Shu. CEO Su Tianjin dari Sichuan Technology. Benar, saya sendiri. Anda adalah CEO Lee dari Wantong. Senang bertemu. CEO Su sangat beruntung. Putra dan menantu tampan dan cantik. Ini cucunya ya. Cerdas sekali. Pasti anak jenius. Terlalu berlebihan. CEO Shu, perusahaan Anda adalah fokus dukungan Kamar Dagang Qianlong. Perhatian ini sangat spesial. Yaitu Ketua Qianlong. Terus berinvestasi pada Anda selama lebih dari 20 tahun. Pasti putra dan menantu Anda memiliki bakat luar biasa. Tidak juga. Semua itu karena anak-anak sendiri yang berusaha. Sisi dan Azi, mereka hanya rajin dan tekun. Hanya menarik perhatian ketua saja. Terlalu berlebihan para senior. Kami hanya melakukan tugas kami dengan baik berkat perhatian ketua. Untuk proyek Jiazi kali ini, kami akan berusaha sepenuh hati. Tidak akan mengecewakan harapan ketua. Tuan Su, terlalu rendah hati. Grup Qianlong. Begitu mengutamakan keluarga Su kalian. Proyek Jiazi ini, kupikir hanya kalian yang cocok. Benar, Direktur Shu nanti kalau berhasil menjadi mitra utama Qianlong, jangan lupa bantu kami. Teman-teman lama ini. Tentu saja. Nah, sebentar lagi kamu akan memberi ucapan selamat ulang tahun untuk kakek ketua, kan? Kalau ucapan bagus, kakek senang. Perusahaan ayah ibumu akan lebih maju lagi. Kamu adalah bintang keberuntungan kecil. Ayah, Aura yang begitu kuat. Maka dia ketua asosiasi pedagang naga tersembunyi. Penampilannya tidak biasa. Dalam sejarah, ada seorang tua yang bersemangat seperti pemuda, membawa anjing kuning di kiri dan elang di kanan. Mungkin itu menggambarkan semangat seperti yang dimiliki kakek ini. Dia cuma seorang tua yang tidak berguna, makan dan minum gratis. Masih ketua asosiasi. Ayah, kenapa kau datang ke sini? Apa kau mengikuti aku? Rumah sudah kau ambil, uang juga sudah kau terima. Apalagi yang kau mau? Haruskah kau mengacaukan keluarga kami sampai tidak tenang? Baru kau senang? Kusarankan, tempat ini bukan tempat untukmu. Berbuat honor. Aku tidak peduli apa tujuanmu hari ini. Pergi sekarang. Kita semua masih bisa menjaga sedikit harga diri. Kalau tidak, kalau diusir satpam, pasti memalukan. Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Dan yang harus pergi bukan aku, tapi kalian. Kau dengarkan? Apa yang dia katakan? Yang harus pergi adalah aku. Semuanya lihat baik-baik. Aku beritahu kalian, siapa tamu kehormatan ini? Dia, Kim Jiangwo. Dia adalah ayah kandung istriku. Di rumah kami, dia makan minum gratis. Sudah lebih dari 20 tahun. Seorang pengangguran tua. Saat tahun baru, dia menyewa sekelompok preman. Datang ke rumah kami, mengusir seluruh keluarga kami, menyita rumah kami, mengambil uang kami, bahkan membatalkan hak sekolah anak kami. Kalian bilang, di dunia ini, mana ada orang yang mendorong anak kandungnya sendiri sampai ke ujung kematian? Tadi melihatnya begitu berwibawa, aku kira siapa. Ternyata mantan bos besar. Rupanya karakter yang kejam seperti ini. Bahkan pada anak perempuannya sendiri, tega melakukannya. Betapa keras hatinya. Tidak heran Tuan Su marah seperti ini. Mendapat mertua seperti ini. Benar-benar sial besar. Apakah kamu mengikuti kami sampai ke sini? Apakah kamu tahu hari ini sangat penting bagi kami? Kamu benar-benar berniat menggagalkan proyek Jiazi. Apakah kamu harus memaksa kami ke jalan buntu? Kim Jiangwo, aku katakan padamu, aku tidak peduli apa niatmu hari ini. Jangan pernah berpikir proyek Jiazi. Kami pasti akan mendapatkannya. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, bukan juga untuk menggagalkan proyekmu. Lalu untuk apa kamu datang? Dengan statusmu? Bagaimana mungkin bisa masuk ke sini, Ayah? Bisakah kamu tidak mempermalukan diri lagi? Sudah kukatakan, bukan aku yang menggagalkannya. Tetapi kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. Kalianlah yang sebenarnya tidak pantas. Kami tidak pantas? Ayah, apa maksudmu? Si Chuang Tek bisa sampai hari ini berdiri di sini, bersaing untuk proyek Jiazi. Semua berkat aku dan Suzy. Berjuang selangkah demi selangkah. Ini berkat kemampuan kami. Kim Jiangwo, tahukah kamu apa itu proyek Jiazi? Tahukah kamu berapa lama perkumpulan Qianlong mempersiapkan proyek ini? Tahukah kamu berapa banyak perusahaan di seluruh kota, bahkan seluruh negeri, yang mengincar proyek menguntungkan ini? Tapi akhirnya, yang punya kualifikasi untuk ikut tender bisa dihitung dengan jari. Kualifikasi kami adalah hasil perjuangan kami dengan susah payah. Si Chuang Tek tidak hanya punya kualifikasi untuk tender, tapi juga hari ini salah satu perusahaan yang paling berpeluang menang. Kamu tahu kenapa? Itu karena ketua perkumpulan Qianlong mendukung kami. Dia menghargai kemampuan aku dan Sisi.
Sejak kami menikah dan memulai usaha lebih dari 20 tahun ini, perkumpulan hampir tak pernah berhenti mendukung kami, berinvestasi pada kami, membantu kami melewati krisis demi krisis. Di dunia bisnis, siapa yang tidak tahu ini? Ini memang benar. Perkumpulan Qianlong sangat menyukai keluarga Su. Beberapa kali kupikir mereka tidak akan bertahan, tapi selalu mendapat investasi kunci dari perkumpulan. Ku dengar proyek Jiazi kali ini menurut skala bisnis keluarga Shu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tapi pihak Kamar Dagang Qianlong, sepertinya Wakil Ketua Tang Dongfang, Pak Tang sendiri yang menyetujui khusus kualifikasinya. Batasan Pak Su berbicara Dengan penuh keyakinan, ternyata ditunjuk langsung oleh Pak Tang. Dengar, sampah tua. Kualifikasi saya disetujui langsung oleh Wakil Ketua Kamar Dagang Qianlong. Inilah Ketua Kamar Dagang selama 20 tahun terakhir yang telah diakui dan dihargai. Kamu ini siapa? Hanya dengan mulutmu kamu ingin membatalkan kualifikasi saya? Apakah kamu pantas? Karena saya adalah Ketua Kamar Dagang Qianlong. Apakah pantas? Cincin itu. Apa itu bisa menggerakkan semua aset dari Qianlong? Qianlong Ling? Tidak mungkin. Bukankah Qianlong Ling sudah simpan segitu lama? Pensiun 25 tahun yang lalu. Ayah, omonganmu semakin tidak masuk akal. Qianlong Ling, ketua, kamu tahu apa hukuman untuk berpura-pura menjadi ketua kamar dagang? Benar. Nanti bukan hanya kamu. Mungkin Sisi dan Zozo juga akan terlibat. Mengapa kalian mengira aku bukan yang asli? Yang asli? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Selama 20 tahun ini, kamu setiap hari belanja, masak, jemput anak. Bagaimana mungkin kamu adalah ketua kamar dagang Qianlong? Seorang tua tak berguna yang hidup dari kami. Membeli barang rongsokan di pasar Loak. Berani bilang itu Qianlong Ling. Kurasa kamu sudah gila. Lucy, apa yang kamu lakukan? Semuanya, lihatlah ini. Inilah yang disebut Qianlong Ling. Barang yang entah dari pasar barang antik mana yang dibeli. Berani-beraninya menipu di sini. Ku berikan kamu pura-pura. Ibu, aku takut. Kamu tahu konsekuensi menghancurkan token naga tersembunyi? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Sandiwara kamu ini cukup lengkap ya. Menurut peraturan Kamar Dagang Naga Tersembunyi, merusak token naga tersembunyi dengan saja akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap Kamar Dagang. Akan dikenakan blokir total oleh Kamar Dagang. Sudah kuhancurkan. Cobalah blokir aku. Lagi pula, dia ketua Kamar Dagang Naga Tersembunyi. Kalau dia ketua, aku gubernur. Ketua planet bumi. Bodoh sekali. Aku pernah lihat orang bodoh, tapi yang diyakinya, naga sejati ada di depan mata. Dikira belut lumpur. Penglihatanmu ini lebih buruk daripada benar-benar buta. Baik. Aku akan telepon Wakil Ketua Tang. Pak Tang sendiri yang menyetujui kualifikasiku. Dia pasti bisa membongkar penipu tua sepertimu. Susi, sudahlah, dia ayahku. Jangan ikut campur. Nanti akan ku minta dia berlutut memohon padaku. Kakak kedua, telepon siapa? Siapa lagi kalau bukan menantu kesayangan kakak sulung, Su Zi? Iya, si anak ini yang membuat kakak sulung menanggung malu bertahun-tahun di rumah. Dia juga yang membuat kakak sulung dan putrinya berseteru. Karena kakak sulung sudah bilang proyek Jiazi akan mengeluarkan grup Shu, maka telepon ini tidak perlu diangkat. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Tuan Tang pasti sedang menangani urusan penting. Atau sedang dalam perjalanan ke sini. Tunggu sampai dia tiba. Aku lihat bagaimana kamu berpura-pura penipu tua. Kalian tidak perlu menunggu, Tang Dongfang. Tidak akan mengangkat teleponmu. Sebenarnya, mengingat Sisi, beberapa hal tidak ingin ku terlalu keras. Setidaknya, meninggalkan kalian sedikit modal untuk hidup bukan tidak mungkin. Namun kamu, Shuzi, dengan tanganmu sendiri menghancurkan token naga tersembunyi. Aku umumkan, mulai sekarang, Kamar Dagang Naga Tersembunyi akan memblokir total Sichuan Technology. Selain itu, siapapun yang berani bekerja sama dengan Sichuan Technology berarti bermusuhan dengan Kamar Dagang Naga Tersembunyi. Blokir total. Qin Jiangwo, kamu seorang tua yang tidak mengerti apa-apa. Berlagak apa di sini? Kalau tidak mengerti, jangan asal bicara. Hah? Angkat teleponnya. Halo. Qin, ada masalah besar. Baru saja, Kamar Dagang Qianlong membatalkan kualifikasi perlawanan kita untuk proyek Jiazi. Mereka juga mengumumkan akan memblokir perusahaan kita secara total. Rantai pendanaan kita putus. Benar-benar putus. Perusahaan akan bangkrut. Perusahaan akan bangkrut. Perusahaan akan
akan bangkrut. Kamu, dasar orang tua bangka. Apa kamu menggunakan cara-cara curang? Kalau tidak, kamar dagang Kianlong yang jelas bekerja sama dengan kami lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba menarik investasi? Ayah, sebenarnya kamu bilang apa? Kamu sedang mendorong keluarga kami ke jalan buntu. Abi, hanya dengan membicarakan keburukan di belakang bisa membuat grup Kianlong berubah pikiran. Orang tua ini tidak biasa. Tidak dengar kata Tuan Shu? Siapa tahu orang tua ini ngarang cerita apa sampai-sampai menyakiti keluarga anak kandungnya sendiri? Orang seperti ini apa yang tidak bisa dilakukan? Menurutku, ayah seperti ini lebih baik tidak punya. Astaga! Semua orang lihat kan? Ini hati apa ini? Rumah diambil kembali, uang diambil, masa depan anak juga dihancurkan. Sekarang bahkan perusahaan Sisi dan Aziz yang sudah diperjuangkan lebih dari 20 tahun juga mau dihancurkan. Ini benar-benar mau mematikan keluarga kami. Mama itu bangkrut. Apa kita tidak bisa makan lagi? Apa aku akan menjadi pengemis? Ayah, kamu sedang melakukan apa? Katakan padaku. Apa aku harus berlutut memohon padamu? Apa aku harus pergi mengembara dengan Zozo? Baru kamu puas? Kamu sangat membenciku ya? Membenci sampai ingin menghancurkan segalanya dariku? Aku benci kamu. Aku terlalu mencintaimu. Hanya karena aku terlalu mencintaimu, selama lebih dari 20 tahun ini, hidupku terasa seperti lelucon. Sahabat terbaikku, 3 tahun lalu terkena kanker hati stadium akhir. Sebelum pergi, dia ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Teleponnya sampai ke aku. Demi kalian, aku menahan diri untuk tidak pergi. Kakek, aku lapar. Jojo lapar. Buatkan dia makanan apa saja. Aku akan masak. 2 hari lagi, anjingnya cek kesehatan. Kita pilih paket yang mahal itu. Aku lihat yang 800 itu bagus. Jangan asal-asalan. Kalau tidak, kalau sakit nanti kasihan. Demi kalian, aku sudah tidak ingat berapa kali menahan sakit perut sampai tidak bisa berdiri, tetap memasak untuk kalian. Tapi pada akhirnya, aku orang tua ini bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Semua ini, semuanya aku tahan. Justru karena aku terlalu mencintaimu, sehingga membuatmu merasa semua ini adalah hal yang wajar. Ayah. Sisi, jangan tertipu olehnya. Dia sedang berpura-pura. Jinjango, jangan sok-sokan kasihan di sini. Kalau kamu benar-benar merasa teraniaya, kenapa tidak dari dulu? Iya, Sisi. Kamu jangan lembek. Hari ini dia bisa mengusirmu dari rumah. Besok dia bisa melakukan hal yang lebih kejam. Satpam, ada yang buat onar di sini, mengaku-ngaku sebagai ketua. Cepat usir dia keluar. Masuk, katanya ada yang buat onar. Iya, dia itu. Si tua tak tahu malu ini. Berani sekali. Mengaku sebagai ketua kamar dagang Kianlong, mengacaukan pesta ulang tahun. Cepat usir dia keluar. Bapak yang terhormat, bolehkah saya lihat undangan Anda? Master Qin tidak perlu undangan. Ini. Kapten Lee, apa lagi yang Anda tunggu? Ini acara apa hari ini? Ini adalah pesta ulang tahun ke-70 ketua kamar dagang Kianlong. Anda biarkan orang yang tidak jelas asal-usulnya berulah di sini. Kalau sampai terjadi masalah, apakah Anda sanggup bertanggung jawab? Kami adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh wakil ketua Tang. Orang-orang ini jelas-jelas dia bayar untuk cari dukungan. Kapten Lee, apakah satpam hotel Anda ini cuma makan gaji buta? Kami memang belum pernah lihat ketua kamar dagang, tapi Bos Shu adalah tamu penting kami di sini. Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda. Atau nyatakan identitas Anda. Jika tidak, mohon segera meninggalkan tempat ini. Jangan ganggu ketertiban pesta. Sungguh buta. Lihat majikan malah tidak hormat. Yang tidak ada hubungannya, malah dihormati seperti leluhur. Bukan soalnya juga. Soalnya sudah 25 tahun. Selain kami, lawan di bawah. Siapa lagi yang ingat Master Qin? Akting terus. Akting. Hadirin sekalian, ketua kamar dagang Kianlong. Itu sosok seperti apa? Itu adalah legenda di dunia bisnis. Tokoh terhormat yang sangat dihormati. Sekarang lihatlah dia. Di hari raya Imlek, malah mengusir anak perempuan kandungnya sendiri. Seseorang yang mengusir anaknya dari rumah, bahkan masa depan anaknya tidak disisakan. Seseorang yang memaksa anak kandungnya sendiri, hingga perusahaannya bangkrut dan tidak punya jalan keluar. Apakah orang seperti ini pantas menjadi ketua? Bagaimana bisa begini? Benar. Tuan Su benar. Ketua ini tidak mungkin orang yang tidak punya hati nurani. Menurutku, dia cuma seorang penipu tua yang mengaku-ngaku sebagai ketua. Tuan, mohon segera pergi. Kalau tidak kami akan mengambil tindakan paksa. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Iya. Keluar. Kami yang pergi. Wakil Ketua Tang, Anda datang tepat waktu. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Orang tua tak tahu malu ini. Di keluarga Sukami, dia makan dan minum gratis selama 25 tahun. Saat tahun baru ini, dia menyewa preman untuk menghancurkan rumah kami, menyita rumah. Dia juga ingin menghancurkan masa depan anak saya. Sekarang, dia berani menyamar sebagai ketua. Wakil Ketua Tang, saya Shu Qianjin.
Kami belum bertemu di pertemuan asosiasi. Tolong beri penilaian yang adil. Di dunia ini, mana ada ayah mertua seperti ini? Saat tahun baru, mengusir anak perempuan kandungnya dan keluarganya dari rumah. Bahkan, masa depan cucunya ingin dihancurkan. Hari ini, dia juga ingin mengacaukan pesta ulang tahun ketua. Niatnya sangat jahat. Batang, jangan percaya dia. Dia adalah orang tua yang tidak berguna sama sekali. Selama bertahun-tahun di rumah kami, selain belanja dan masak, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau orang seperti ini bisa jadi ketua, saya, Zuzi, akan memegang kepala saya sendiri dan menjadikannya bola. JR. Ini. Diam! Berani banyak bicara lagi. Kepala kamu saya putar. Nona Ken, kamu adalah anak kandungnya. Kamu yang bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Ayah saya. Apa yang dia katakan kepada semua orang. Tapi saya mohon, jangan berprasangka buruk terhadap si Cuang karena omong kosong ayah saya. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya tinggal di rumah saya, melakukan 20 tahun kerja rumah tangga. Sampah. Kinsey, apakah kamu tahu? Orang yang baru saja kamu sebut sampah ini, siapa dia? Dia adalah ayah kandungmu, ketua asosiasi bisnis Kian Long Kang. Dia benar-benar ketuanya. Tahun 90-an, Uni Soviet bubar, Eropa Timur kacau. Dia sendirian membawa kami, 4 saudara, menyeberangi Siberia, mengangkut 3 ton emas kembali dari Moskow, pulang ke tanah air mendirikan asosiasi bisnis Qianlong. 10 tahun menjadikannya skala triliunan. Saat itu, dunia bisnis menyebut 2 kata Tuan Qin. Hanya ada kekaguman. Tamparan ini adalah untuk ibumu. Saat ibumu sakit parah stadium akhir, terbaring di rumah sakit, siang hari, di meja perundingan, dia bertaruh nyawa dengan konsorsium Eropa Amerika. Malam hari, berlutut di samping tempat tidur, memberi obat dan memandikan ibumu. Kata terakhir ibumu sebelum meninggal adalah memintanya merawatmu dengan baik. Demi sumpah ini, Dia menyerahkan asosiasi yang sedang di puncak kejayaan kepada kami berempat. Menyembunyikan identitas. Pergi ke rumahmu menjadi pengasuh. 25 tahun ini, kami setiap tahun memohon padanya untuk kembali. Kamu tahu apa yang dia katakan? Sisi masih membutuhkanku. Tunggu sampai dia dewasa. Tunggu sampai Zozo sekolah. Tunggu sampai perusahaannya stabil. Tunggu ini selama 25 tahun. Dan hasilnya, yang datang adalah keluargamu memperlakukannya seperti pelayan. Yang datang adalah anakmu, menunjuk hidungnya dan memanggilnya sampah. Kalianlah sampahnya. Aku hampir-hampir. Ini memuntir kepala kalian. Lebih lucunya lagi, kalian benar-benar mengira perusahaan kecil kalian yang menyedihkan itu bisa bertahan sampai sekarang. Itu karena kalian sendiri punya kemampuan. Itu karena Shuki Anji, si sampah tua itu, yang merengek-rengek ke sana kemari. Aku beritahu kalian, itu karena ayahmu, Qin Jiangwo, dan kau, Qin Shi. Sebagai putri kandungnya, kau berani mengatakan di depan kami bertiga bahwa dia adalah sampah. Pantaskah kau? Kakak, 25 tahun ini kakak telah menderita. Kakak, pulanglah ke rumah. Selamat datang kembali, Tuan Qin. Bangun, kita pulang. Pulang. Sudah kukatakan, Tua Qin ini, Ketua Qin ini. Wajahnya seperti naga dan Phoenix, penuh wibawa. Tadi, aku sudah merasa ada yang aneh, wibawa yang luar biasa ini. Mana mungkin dimiliki orang biasa? Tadi kami buta mata, dibutakan oleh orang hina. Ketua Qin murah hati, tolong jangan marah pada kami. Ketua, dia benar-benar ketua. 1 triliun itu berangkas emas Swiss, industri global. Semuanya benar. Selesai, selesai. Tidak mungkin. Mana mungkin dia adalah Tuan Naga terpendam yang legendaris. Lalu 25 tahun ini, siapa yang memasak untukku di sampingku dan membantuku mengasuh anak? Kalian bertiga, kenapa datang bersama? Kami bertiga dengar kamu merayakan ulang tahun besar di sini hari ini. Langsung terbang kembali dari seluruh penjuru dunia. Rapat apapun, negosiasi, semua dibatalkan. Ya, sebesar apapun dunia, kakak tertua yang terbesar. Aku juga. Kalian, baik sekali. Ulang tahun besar, Ibu, bukankah Ibu bilang hari ini aku harus memberikan ucapan selamat ulang tahun pada kakek yang sangat hebat? Tapi di mana kakeknya? Sungguh menarik mengajari anak untuk bersikap merendah
kepada seorang kakek ketua yang belum pernah ditemui hanya kerana ada keuntungannya. Tapi ulang tahun ayah kandungnya sendiri yang ke-70. Tak suka sama sekali. Aku, ulang tahun, ayah. Dalam ingatanku, hanya ayah yang merayakan ulang tahunku. Sedangkan ayah sepertinya tidak pernah merayakannya secara resmi. Orang tua ingat ulang tahun anaknya. Itu sudah sewajarnya. Anak yang ingat ulang tahun orang tuanya ada berapa banyak? Hutang anak sulit dilunasi. Ayah, kami tahu salah. Kami tidak mengenal orang hebat. Kami mohon dia melihat. Ini adalah hari ulang tahun ke-70 ayah. Beri kami satu kesempatan lagi. Kami pasti akan berubah. Kami akan berbakti dengan baik kepada ayah nanti ya. Cepat, mohon ayah. Cepat minta maaf. Cukup. Aku lelah. Tolong keluarkan mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Baik. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menghormatimu seperti ayah kandung, ayah. Nona Qin, silakan. Ketua Kamar Dagang Qianlong. 1 triliun. Rangkas emas Swiss. Industri global. Semuanya benar. Aku ini benar-benar orang paling. Ayah mertua? Bukan ayah. Kalau dia mau mengakuiku, maka aku adalah menantu Ketua Kamar Dagang Qianlong. Maka di seluruh provinsi, bahkan di seluruh negeri, aku bisa berjalan dengan sombong. Lagi pula, dia sudah 70 tahun. Setelah dia meninggal nanti, semua hartanya, bukankah semuanya akan menjadi milikku? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Orang itu memakai celemek. Ciciana pun tidak berani bersuara. Kutunjuk hidungnya dan kukatakan, pengecut yang tak berguna. Dia adalah Ketua Kamar Dagang Qianlong, Zier. Kita berdua ini telah menganggap Gunung Emas Murni sebagai batu busuk di jamban. Sungguh berdosa. Ayah! Bertahun-tahun ini, ayah, mengapa ayah tidak mengatakan apa-apa? Tidak memberitahuku apapun. Dan juga ulang tahun ayah. Mengapa tidak langsung memberitahuku? Apakah aku tidak akan merayakannya untuk ayah? Pada akhirnya, ini karena Sisi tidak mampu. Anak perempuan kandung sendiri bahkan tidak tahu apa pekerjaan ayahnya. Benar juga, kalau dia tahu lebih awal. Dan lebih awal membujuk ayah dengan baik, bagaimana mungkin kita sampai seperti ini? Sekarang, semuanya berantak. Tapi, darah lebih kental dari air. Tulang yang patah masih terhubung uratnya. Betapapun marahnya ayah, Sisi tetap adalah satu-satunya anak kandung. Hubungan ini tidak bisa diputus. Ayah, maksud ayah adalah Nyuruh Sisi memohon pada ayahnya dan memulihkan apa itu. Aku waris. Iya, kita sudah pergi berapa kali? Bahkan pintu pun tidak bisa dimasuki. Kakek itu jelas-jelas tidak ingin bertemu kita. Jadi, kuncinya ada pada Sisi. Asalkan dia mau memohon, berlutut menangis, bawa susu juga. Hati kakek akan luluh. Masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Sisi, jangan melamun. Yang mengikat harus yang melepaskan. Ini pada dasarnya adalah masalah antara kamu dan ayah. Hanya sedikit perselisihan. Bagaimana kalau besok kamu memohon pada ayah? Dia pasti akan kasihan padamu. Aku tidak mau pergi. Aku malu untuk pergi. Kamu bilang apa? Aku tidak pergi. Mangsa, apa yang kau lakukan? Sisi, maafkan aku. Aku tadi tidak sengaja. Aku terlalu terburu-buru. Lihatlah keadaan keluarga kita. Sekarang seperti apa? Tekananku terlalu besar. Sisi, anak baik. Jangan dengarkan omongan Azi. Dia memang brengsek. Tidak punya otak. Ayah minta maaf untuknya. Tapi, ayah ingin bicara jujur padamu. Ada satu hal yang Azi katakan benar. Kita sekarang sangat sulit. Jojo masih kecil. Tidak bisa terus tinggal di tempat seperti ini. Urusan sekolah juga belum jelas. Kita orang dewasa menderita sedikit tidak apa. Tapi jangan sampai anak yang menderita. Benar, Sisi.
Aku bukan untuk diriku sendiri. Aku untuk Soso. Apa kau ingin Soso? Seumur hidup diremehkan orang. Jujur saja, ayahmu tidak. Ketua Qin, dia memang terlalu kejam. Benar, kita adalah satu keluarga. Tapi dia malah menyembunyikannya selama 20 tahun lebih. Tiba-tiba mengungkapkan identitas, lalu menghancurkan keluarga kita. Sampai mati, ini bagaimana sih? Sisi, aku tidak menyalahkan ayahmu, tapi tidak memberitahu kami. Aku menyalahkannya karena tidak percaya pada kami. Dia ayah kandungmu. Mengapa harus menyembunyikan rahasia sebesar ini darimu? Takut kau mengincar uangnya? Atau merasa anak perempuanmu ini tidak pantas tahu identitas aslinya? Sisi, kita pergi, tidak meminta yang lain. Hanya meminta, kembalikan perusahaan kami kepada kami. Joshua masih harus bersekolah. Keluarga kami tidak bisa sama sekali, tidak punya tabungan. Aku akan pergi. Bagaimana kalau ayah tidak mau menemui kita? Dia akan menemui kita. Kakak, masih ingat tidak? Tahun 93, Moskow minus 20 derajat kita. Berjongkok di gerbong truk kedinginan sampai bicara pun tak lancar. Inilah, aku paling ingat. Jiliao, dia ketakutan sampai menangis. Dia bilang, kalau kita dikejar, pasti jadi santapan beruang. Siapa yang nangis? Itu strategi aku pura-pura lemah. Malah kamu, Bei Feng, tanganmu gemetaran. Seperti kena penyakit cakar ayam. Hasilnya, kakak sendirian bawa botol minuman keras keluar bersama gerombolan orang Rusia itu. Minum setengah jam. Kembali sambil berpelukan. Masalah pun selesai. Saat itulah aku tahu mengikuti kakak. Di depan gerbang neraka pun berani melangkah. Tahun-tahun itu, kepala tergantung di pinggang. Saat itu selalu merasa bersalah pada istri kalian. Bersalah pada Sisi. Selalu berpikir, nanti bisa mengganti semua kekurangan hasilnya. Kelebihan menjadikannya tak tahu dingin panas. Tak tahu terima kasih. Aku yang memanjakannya. Kakak, bukan salahmu. Tanya sendiri yang tertutup tahi. Randall si anak serigala putih itu. Anak, Sisi ini dasarnya tidak buruk. Hanya saja tahun-tahun ini dibuat sesat oleh keluarga Suzy itu. Matanya hanya melihat uang dan hal, lupa cara menulis kata manusia. Menurutku, itu kurang dihajar. Dipukul sekali pasti baik. Tuan Qin, Nona besar, pihak Nona Qinsi menyampaikan sepatah kata melalui orang lain. Mereka mengundang Anda untuk mengikuti sebuah program mediasi langsung berjudul Keluarga di Tempat Mediasi. Mediasi televisi, apalagi yang ingin mereka mainkan. Jangan pergi, Kak. Kita tidak usah pergi. Pasti ada niat jahat. Tapi mereka bilang, jika Anda tidak pergi, benda ini tidak akan bisa Anda ambil kembali. Bajingan? Ini satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya. Dia bahkan menggunakan ini sebagai tawar-menawar. Kak, aku akan menangkapnya untukmu. Aku yang akan pergi. Hari pertama tahun baru Imlek, ayah yang sudah tua, mengapa mengusir putri kandungnya beserta keluarganya dari rumah? Dia sebagai orang kaya secara langsung. Peringkat darah, mengapa menjadi seperti orang asing? Dia sebagai orang kaya secara langsung. Kasih sayang dendam. Bagaimana bisa berubah menjadi pisau yang mematikan? Dia sebagai orang kaya secara langsung. Di kedua ujung ikatan darah, akankah berujung pada rekonsiliasi atau berakhir selamanya? Simaklah episode mediasi keluarga kali ini. Ayah, kami salah. Kami bukan manusia. Melupakan 25 tahun ayah bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Melupakan pengorbanan ayah, tetapi kami sadar akan kesalahan kami. Suzy, Ayah, lihatlah hari-hari kami belakangan ini. Hidup seperti apa? dingin. Ketua Qin, semua kesalahan adalah milikku. Tidak mendidik anak dengan baik. Anda bisa memukulku, memarahiku. Hanya mohon, berikan anak ini jalan keluar. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Mimpi saat aku berumur 6 tahun dan demam. Ayah menggendongku berlari di jalan menuju rumah sakit. Malam begitu gelap, napas ayah begitu berat, tapi punggung ayah begitu hangat. Putri ini benar-benar tahu salahnya. Berikan kesempatan lagi. Lagi pula ayah dan anak kandung. Sandiwara. Suzy.
Aku tanya kamu, kalau yang duduk di sini hari ini masih orang yang kamu sebut itu yang cuma bisa belanja dan masak si sampah tua itu, kalian masih mau berlutut di sini? Ayah, bagaimana ayah bisa berpikir seperti itu? Ini seperti ayah menusuk hati saya dengan pisau ya. Dulu saya memang brengsek, tapi setelah beberapa hari ini, rumah saya hilang, perusahaan saya hilang. Barulah saya tahu apa yang paling berharga. Itu adalah ikatan keluarga ayah. Semuanya, saya suci hari ini bersumpah di sini. Saya hanya meminta ayah, saya bisa memaafkan saya. Beri saya satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Bahkan jika saya harus hidup miskin seumur hidup, saya rela dengan sepenuh hati. Ayah, percayalah pada saya sekali saja. Hanya sekali, saya tidak menginginkan apapun. Asalkan ayah masih mengakui saya sebagai anak, saya bisa memasak, saya bisa mencuci kaki, saya bisa melakukan semuanya, ayah. Saya mohon, jangan tinggalkan saya. Sudah begini, bagaimanapun juga dia anak kandung. Menantu sudah bersumpah setelah mati. Sepertinya dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Orang tua dan anak sudah seperti ini. Ketua Kim terlalu keras hatinya. Air mata buaya. Pembawa acara, ayah saya, mungkin masih belum bisa menerima ini. Bisakah saya minta istirahat sebentar? Biarkan saya berbicara berdua dengan ayah saya. Ayah, saya mohon, beri saya beberapa menit saja, boleh? Ayah, Aku mohon pada ayah, beri aku beberapa menit saja, boleh? Aku bisa. Ayah, lihat. Ayah, ini peninggalan ibu sebelum pergi. Yang paling dia khawatirkan adalah Sisi, yaitu keluarga kita ini. Kalau dia tahu keluarga kita berantakan sampai seperti ini, dia di sana pasti sangat sedih. Keluarga kita hidup rukun damai, bukankah lebih baik? Ibu pasti juga berharap begitu, kan? Kalung ini Sisi yang berikan untuk ayah. Sisi, juga demi kebaikan keluarga kita, katanya. Ini kenangan yang ditinggalkan ibu mertua. Mungkin bisa berguna di saat kritis. Apa yang kamu inginkan? Katakan langsung. Pertama, semua aset Sichuan teknologi segera pulihkan. Proyek Jiazi harus ditandatangani eksklusif untuk kami. Kedua, atur Zhou masuk sekolah Yingdun. Beli satu unit di dekat sekolah, tidak kurang dari 300 meter persegi. Rumah kawasan sekolah top. Yang ketiga, aku mau masuk Qianlong Group. Wakil presiden adalah batas bawah. Mengenai cakupan wewenang spesifik, kita bisa bahas detail. Yang keempat, ayah sudah tua. Sudah waktunya mengatur urusan setelah meninggal. Buat ulang wasiat. Sisi adalah putri tunggal ayah. Zozo adalah cucu tunggal ayah. Harta warisan ayah tidak diberikan pada mereka. Apakah mau diberikan pada orang luar? Prosedur dan pengacara akan aku atur. Dijamin bersih. Ayah, ibu sedang melihat dari surga. Kalau ayah tidak setuju, kalau kalung ini jatuh di atas panggung, ayah sedih atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau ibu tahu, pasti sangat kecewa. Ayah, saya hanya bicara dari hati. Ayah pikirkan lagi. Saya tunggu jawaban ayah di babak kedua. Kakak. Dia menyentuh hal yang paling tidak boleh disentuh. Aku akan ambil kembali barangnya. Berani dia sentuh barang peninggalan kakak ipar? Aku potong tangannya. Merasa ia sudah bosan hidup. Berdiri, kalung itu dibeli di musim dingin tahun 76. Saat itu, aku magang di pabrik mesin. Gaji bulan pertama, 18,5 yuan. Kemudian, bisnis berkembang besar. Tapi, berlian apapun, giok apapun, dia tidak mau pakai. Dia hanya pakai ini, katanya.
Dia paling suka ini. Hari dia pergi, kurusnya hanya tinggal tulang belulang. Aku pasangkan kalung ini untuknya. Dia meraba kalungnya, menatapku lama. Dia bilang, berikan ini untuk Sisi. Jika dia rindu ibunya, lihatlah. Sisi. Hari pernikahannya, aku berikan kalung ini padanya. Aku beritahu dia, ini peninggalan ibunya untuknya. Jika kamu rindu ibu, lihatlah. Aku kira dia akan seperti ibunya mengingat perasaan ini. Kakak, aku pergi. Rebut kembali kalung itu untukmu. Suzy mengira dia telah memegang titik lemahku. Dia salah. Yang paling King Yun harapkan adalah harapan putrinya. Bahagia damai. Keluarga harmonis. Dia pasti tidak ingin melihat barang peninggalannya diperlakukan sebagai taruhan oleh putri dan menantunya untuk memeras ayahnya. Apapun yang terjadi nanti, kalian jangan bergerak, terutama Bei Feng. Ini perintah. Ketua Qin, hitungan mundur babak kedua, 30 detik. King Yun, maaf. Beberapa akar harus diputuskan agar bisa hidup. Setelah istirahat, saya yakin kedua belah pihak telah berfikir dengan lebih tenang. Ketua Qin, apakah anda bersedia memberikan proposal rekonsiliasi? Saya dapat menyetujui beberapa syarat kalian, tetapi bukan yang kalian minta. Pertama, saya akan mendirikan dana perwalian pendidikan khusus untuk Huizhou. Dana ini akan berakhir saat Huizhou berusia 25 tahun atau menyelesaikan pendidikan tertingginya. Kedua, saya akan memberikan kepada Qinxi atas namanya sendiri sebuah rumah 2 kamar tidur seluas 90 meter persegi. Sertifikat properti hanya akan mencantumkan namanya terlepas dari status pernikahan. Ketiga, Suzy, jika kamu bersedia, kamu dapat berpartisipasi dalam rekrutmen terbuka periode berikutnya dari grup Qianlong dengan CV pribadi. Setelah melalui proses wawancara lengkap, mulailah dari level dasar. Ini adalah pemberian terakhir yang dapat saya berikan sebagai seorang ayah, seorang kakek, tanpa syarat tambahan. Tidak mengharapkan imbalan. Terima atau tolak, terserah kalian. Qin Jiangwo, kamu menganggap kami pengemis? Yang kami inginkan adalah proyek Jiasi dan saham grup Qianlong. Ayah, kamu memaksaku. Qin Jiangwo, kau kejam sekali. Kau sungguh tak berperasaan. Mari semua lihat apa ini. Zi, apa yang kau lakukan? Ini kalung ibuku. Kenapa ada padamu? Hanya sedikit sisa yang kau lihat. Yang kau inginkan adalah seluruh harta Qin Jiangwo. Adalah kamar dagang Qianlong. Qin Jiangwo, ini adalah istrimu. Satu-satunya kenangan yang ditinggalkannya. Kau benar-benar tak peduli sama sekali. Kau selalu bilang kau merindukannya. Tapi hasilnya demi uang. Demi kesombonganmu yang memalukan. Bahkan peninggalan yang ditinggalkannya kau mau buang. Astaga itu, peninggalan mendiang istri tuan? Rupanya ini wajah aslinya. Suzy, letakkan. Letakkan? Bisa saja. Asal kau terima syaratku. Pulihkan aset, beri saham, tanda tangani surat wasiat. Kalau tidak... Jangan. Tunggu sebentar. Saya, Qin Jiangwo, pendiri perkumpulan naga tersembunyi, di sini mengumumkan semua aset atas nama saya, termasuk saham inti perkumpulan naga tersembunyi, industri global, bank Swiss, brankas rahasia di berbagai tempat, dana lepas pantai, dan segalanya setelah saya meninggal dunia. Semuanya akan disumbangkan ke dana pengembangan pendidikan nasional dan organisasi perlindungan anak-anak. Apa? Astaga, disumbangkan semua. Ratusan miliar. Ya ampun, apakah ini benar? Sungguh berani sekali. Disumbangkan. Semuanya disumbangkan. Untuk negara. Tidak mungkin. Kau berbohong. Beraninya kau. Uang-uang itu milikku.
Qin Jiangwo, kamu lebih memilih menyumbang kepada orang asing. Kamu tidak memberikan sepeser pun kepadaku, padahal aku adalah menantumu. Dia adalah putrimu sendiri, dan dia adalah cucumu sendiri. Kamilah keturunanmu, akarmu. Apa hubungannya berbagai yayasan itu denganmu? Zhu Zi, tanpa stabilitas negara, tanpa orang-orang tak ternama ini, Yang menopang negeri ini, kamu, Suzy. dari mana kamu bisa melompat-lompat di atas panggung? Dari mana Qianlong Group bisa berkembang dan membesar? Aku dan keempat mereka itu, orang tua kami meninggal sejak dini. Kami adalah anak-anak yang dibesarkan negara. Uang ini kusumbangkan kepada negara. Sudah seharusnya. Itu bukan untuk memuaskan kamu, Suzy. Yang serakah dan egois. Bagus, bagus sekali. Sudah seharusnya. Qin Jiangwo, kamu mulia, kamu hebat. Kamu adalah orang suci, berarti kami semua adalah orang hina. Baiklah. Kalau begitu, kalung sialan ini ikut pergi juga ke neraka. Jangan! Kamu berani. Hancur. Benar-benar hancur. Qin Jiangwo, apakah kamu sakit hati? Apakah kamu sakit sekarang? Suzy, mulai hari ini, antara aku dan kamu, ikatan baik dan buruk terputus. Hukum akan memberikan hukuman yang layak untukku. Kinsi, ikatan ayah dan anak antara kita. Sampai di sini saja. Dongfang, laporkan ke polisi prosedur yang harus dijalani. Jangan dilewati satupun. Ya, kakak. Ayah! Kamu tidak bisa. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku adalah menantumu, Sisi. Cepat. Oh, tolong ayah. Cepat tolong ayah. Beberapa hubungan putus ya sudah, tetapi harapan yang hancur akan selamanya tertinggal di hatiku. Pergi semua. Kalau bukan karena kamu, si pembawa sial ini. Anakku, mana mungkin masuk penjara, keluarga Sukami. Mana mungkin sampai terpuruk seperti ini. Lagi pula kalian sudah bercerai. Kamu bawa saja si penggantung kecil ini. Mau pergi kemana saja. Jangan pernah lagi menghalangi pandanganku di sini. Kamu... Tidak apa-apa. Ayo pergi. Mama, aku rindu kakek. Dulu kakek juga menyapu seperti ini. Bahkan saat tempatnya lebih jelek dari sini. Kakek tetap menyapu sampai bersih. Mama, kenapa kamu dan papa memperlakukan kakek seperti ini? Nanti, kalau kalian sudah tua, bolehkah aku juga memperlakukan kalian seperti ini? Zuzou, kamu bilang apa? Aku bilang, nanti kalau Mama sudah tua, bolehkah aku juga memperlakukan Mama seperti ini? Aku salah. Jangan asal-asalan saja. Nanti kalau sakit, betapa menderitanya. Nah, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Sakit tidak, ayah? Kenapa kamu main pukul? Ayah sudah pulang. Cepat pergi masak. Ayah? Ayah di sini. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Tapi ayahku tidak mau aku lagi.
34. 37. Aku langsung meledak. Tidak jadi, bos. Tidak jadi, ketua. Hidup malah lebih tenang dan nyata. Main kartu dengan beberapa orang tua ini mengingat-ingat masa lalu. Berkelahi mulut pun lebih menarik dari dulu. Manusia, hidup sampai usia ini, baru merasakan makna sebenarnya. Kartuku ini bisa kalah. Kemampuan bermain kartumu masih kurang. Dia main kartu masih seperti dulu. Nggak lagi. Kakek Kin. Si rambut kuning. Kalau kau tidak memanggilku orang tua ini, aku benar-benar tidak mengenalimu. Waktu itu masih muda dan tidak mengerti. Ini. Sebelumnya berkat bantuan kakek Kin. Ini uang yang kakek bantu dulu. Sekarang aku kembalikan. Sebenarnya bukan aku yang membantumu. Yang benar-benar membantumu adalah dirimu sendiri. Kau anak yang berbakti. Meskipun tidak ada aku yang membantumu, akan ada pertolongan dari langit. Ambillah. Terima kasih kakek Kin. Baik. Keluarkan yang ini. Aku tahu. Kakek Kin. Nona besar mengirimkan sesuatu. Anda harus melihatnya sendiri. Kakek, selamat ulang tahun. Ayah, ini Sisi. Tahun ini, aku membawa Zozo pergi dari keluarga Shu. Kehidupan tidak terlalu buruk. Sekarang aku hidup dengan baik. Kehidupan tidak terlalu buruk, hanya saja. Hanya saja, aku selalu teringat akan ayah. Teringat tahun-tahun itu. Kebaikan ayah, kupandang sebagai hal yang seharusnya. Aku sungguh anak perempuan yang tak tahu berterima kasih. Ya kan? Waktu kecil, ayah selalu bilang aku adalah baju hangat kecil. Tapi tak disangka, justru aku, baju hangat kecil ini, yang melukai hati ayah. Anak terkadang, anak perempuan, aku sangat ingin kembali ke masa kecil. Anak perempuan yang ada baju hangat kecil, kembali ke sana yang mengangkatku. Kembali ke saat aku belum menjadi begitu brengsek. Tapi aku tahu, semuanya tak bisa kembali. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Tolong, cicipilah mie panjang umur yang kubuat sebagai anak perempuan ayah. Maafkan aku, ayah. Aku sungguh tahu salahku. Bisakah ayah? Jangan meninggalkanku. Zizi. Ayah, kita bisa pergi. Ayo pergi. Mereka di mana? Bos, tolong beri saya semangkuk mie. Baiklah. Ini. Terima kasih, pembayaran sudah dipindai. Baik, enak. Datang lagi lain kali ya. Baik. Bos, beri saya semangkuk mie daging sapi. Mie daging sapi ya. Ini untukmu. Terima kasih, pembayaran sudah dipindai. Bu, menurut ibu, kakek akan suka hadiah kita? Tentu, asalkan kita tulus, kakek pasti akan menyukainya. Kerjakan PR-mu. Pelayan, nasi paha ayam. Halo, mau makan apa?
pulanglah. Pulang merayakan tahun baru. Pulang merayakan tahun baru. Pelayan, nasi paha ayam,